Inni ma'akaya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nasir Ahmad masih dapat menjumpai Anda tentunya di acara yang sama, di mana kita akan membahas khutbah-khutbah huzur. Tentunya di acara Seruan Khalifah. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas khutbah huzur pada kesempatan tanggal 20 April 2018 di Masjid Basyarat Pedro Abad, Spanyol, berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman. Nah, untuk membahas khutbah pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama kita Bapak Maulana Fazli Umar Faruk Syahid, yang sudah berada di sini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, seperti yang Bapak ketahui, pada tanggal 20 April ini Huzur menyampaikan berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman. Nah, sifat-sifat dan keistimewaan apa yang dimaksud dengan beliau pada kesempatan khutbah ini? Ada berapakah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam khutbah huzur tanggal 20 April tahun 2018 di Masjid Basyarat Pedro Abad, Spanyol ini, Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz menilawatkan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Bani Israel ayat ke-33 yang bunyinya adalah "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Jadi perkataan apakah yang lebih baik daripada menjadi seseorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun melaksanakan amal saleh. Dan setelah itu ia berusaha untuk menjadi seorang muslim. Seorang muslim yaitu seorang yang menyerahkan dirinya dengan segenap jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan ketaatan yang dia miliki. Jadi Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz di dalam menjelaskan ayat ini, Huzur menjelaskan bahwasanya ayat ini sedemikian rupa luas maknanya, dan sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara simpel dan secara sederhana bahwasanya apa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin yang mempercayai akan keberadaan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman bahwasanya kita hendaknya menjadi seseorang yang menyeru makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ke jalan, menyerukan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah seorang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak hanya yaitu menyerukan umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersamaan dengan itu ia perlihatkan pula di dalam kehidupannya itu budi pekerti yang baik, suri tauladan dan akhlak yang sedemikian rupa sehingga makhluk Tuhan itu pun akan tertarik kepadanya untuk dan menyadari bahwasanya memang Tuhan itu ada. Dan kemudian yang ketiga itu, maka tentunya setelah melewati jenjang seperti itu, maka kemudian kita pun harus segala apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus diaplikasikan di dalam kehidupannya dengan segenap ketaatan yang sempurna, sebagaimana halnya maksud dari Islam itu sebenarnya dan Muslim itu. Jadi Islam itu adalah berserah diri dan Muslim itu adalah orang yang sepenuhnya berserah diri. Dan yang digaris bawahi oleh Huzur di sini itu adalah bahwasanya untuk meraih predikat sebagai seorang yang sepenuhnya menyerahkan diri, hal yang paling pertama dan yang paling utama yang harus ia lakukan itu adalah ia harus memiliki suatu perasaan, suatu perasaan yang sedemikian rupa mendalam terhadap apa yang dirasakan, penderitaan apa yang dirasakan oleh sesama manusia. Jadi di dalam dirinya, di dalam segenap jiwanya itu harus sedemikian rupa memiliki suatu
perasaan senasib sepenanggungan di dalam dirinya, dan ia merasakan apa sebenarnya yang diderita oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perasaan yang dimilikinya itu sedemikian rupa besar sehingga ia itu mampu menarik makhluk Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikannya, bahwasanya sebenarnya yang sangat diperlukan oleh manusia itu adalah yaitu bagaimana supaya bertemu dengan Tuhannya. Jadi ini itu sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala pun untuk tujuan ini mengutus utusan-utusannya, dan yang paling utama tentunya itu pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disabdakan juga oleh Huzur Eudol Talib Nasir Aziz bahwasanya pada akhir zaman ini penyebaran dari ajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian disempurnakan pada pecinta sejati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hazrat Imam Mahdi Al-Masih Al-Maud yang telah dijanjikan kedatangannya oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia ini, dan untuk tentunya menegakkan panji tauhid, yaitu tiada Tuhan selain Allah, dan yang mulia Rasulullah SAW itu adalah hamba dan utusannya. Menarik ketika kita membahas ini, Huzur juga menjelaskan berkenaan tafsir Al-Mujadilah ayat ayat 22 maksud saya. Ini sungguh sangat menarik. Mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi Pak berkenaan dengan tafsir yang Huzur sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah ayat kedua yang disabdakan yang di-quote oleh Huzur pada kesempatan khutbah ini, yaitu yang bunyinya adalah kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan bahwasanya yang akan menang itu adalah ana wa rusuli. Jadi saya dan utusan-utusan saya. Oleh karena itu di sini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentunya sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada beberapa sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang di-quote oleh Huzur Eudol Talib Nasir Aziz. Tapi hubungan dengan ayat yang tadi itu adalah jadi sebagaimana halnya di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang muslim ya. Dan muslim itu adalah kita yang memiliki suatu ketaatan yang sempurna, memiliki sifat berserah diri yang sempurna. Oleh karena itu salah satu tanda kita itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menaati segala perintahnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan utusannya pada akhir zaman ini, yaitu Al-Masih yang dijanjikan tersebut. Dan sekarang itu untuk menyempurnakan tugasnya, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya telah mendirikan sebuah nizam khilafat. Dan ketaatan terhadap nizam khilafat itu sedemikian rupa pentingnya yang merupakan bagian utama dalam proses kita menjadi orang yang muslim tersebut. Di sini Huzur Eudol Talib Nasir Aziz menjelaskan seperti itu. Kemudian ada beberapa sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang disampaikan oleh Huzur Eudol Talib Nasir Aziz. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa karena saya adalah Rasulnya, yakni utusannya, namun tanpa membawa syariat baru dan tanpa nama baru, melainkan mendapatkan nama dari Nabi Karim Khotamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam jugalah. Dalam status itulah dan sebagai mazhar atau manifestasi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lah saya datang. Untuk itu saya katakan sebagaimana halnya pengertian ayat tersebut selalu terbukti benar sejak permulaan, bahwa yaitu sejak zaman Adam sampai zaman Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu jugalah pada masa saya pun akan terbukti benar. Oleh karena itu di sini Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz hendak menyampaikan kepada dunia bahwasanya ajaran Islam yang merupakan sebuah ajaran yang sedemikian rupa indahnya karena manusia itu yang fitratnya itu memang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fitrat itu yang ingin
diberdayakan oleh agama Islam tersebut, sehingga agama Islam yang seharusnya merupakan sebuah agama yang sedemikian rupa indah dan sedemikian rupa eloknya ini, jangan sampai pada masa sekarang ini wajah Islam yang sedemikian rupa indahnya itu tercoreng. Jadi di sini Huzur bersabda bahwasanya jadi tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam yang indah akan menyebar di dunia ini dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi sederhana saja. Jadi apa yang ingin di misi yang dijalankan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu adalah menampilkan wajah Islam yang sungguhnya yang penuh dengan keindahan itu kepada dunia. Dan sebagaimana halnya kita maklumi bersama bahwasanya keadaan dunia saat ini itu adalah ada beberapa ada golongan-golongan yang ingin bahwasanya Islam itu diidentikan dengan agama yang penuh dengan kekerasan. Oleh karena itulah Huzur Edaul Talim Nasir Aziz dengan usaha-usaha beliau dalam khutbah-khutbah beliau terus menjelaskan keindahan dari agama Islam itu sendiri. Memang banyak sekali kalau kita perhatikan di dunia luar, terkenal sekali kalau misalnya Islam itu terkenal dengan terorisnya. Padahal sebenarnya tidak begitu Pak ya. Nah untuk pada kesempatan ini pula Huzur menasehatkan berkenaan dengan seruan beliau untuk para Ahmadi. Pada kesempatan ini beliau karena lawatan ke Spanyol begitu. Para Ahmadi di Spanyol dan khususnya para Ahmadi pada umumnya. Ini ada banyak sekali, tetapi Huzur di sini menasihatkan berkenaan dengan bertabligh. Ya, kita kan sebagai Ahmadi harus selalu bertabligh. Karena tabligh seperti apa yang beliau inginkan gitu. Nasihat-nasihat apa saja sih yang beliau inginkan, Pak? Jadi hal menarik yang disampaikan oleh Huzur Edaul Talim Nasir Aziz itu adalah bahwasanya karena beliau ini tengah melakukan lawatan ke negara Spanyol, dan kita ketahui bersama bahwasanya Masjid Basyarat yang ada di Pedro Abad. Jadi Pedro Abad itu ada sekitar ada di kota Cordoba, di pinggiran kota Cordoba, di mana Istana Alhambra itu ada dulu, itu yang sekarang yang dulu itu jadi gereja, ya. Sekarang jadi museum. Kemudian jadi masjid yang dulu itu peletakan batu pertamanya pada Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaih, kemudian dibuka, diresmikan oleh Huzur keempat tatkala beliau baru setahun menjadi khalifah. Kemudian di dalam khutbah yang penuh berkat ini Huzur Edaul Talim Nasir Aziz menyampaikan kepada segenap anggota jemaat yang ada di Spanyol khususnya bahwasanya sebenarnya masyarakat yang ada di Spanyol itu berbeda. Jadi kata yang beliau tekankan itu adalah bahwasanya masyarakat Spanyol itu berbeda dengan masyarakat Eropa pada umumnya. Karena masyarakat Spanyol ini memiliki suatu sejarah yang memiliki kaitan erat dengan sejarah Islam. Jadi mereka itu tidak bisa menafikan bahwasanya mereka itu sebenarnya kakek buyut mereka itu sebenarnya ada hubungannya dengan agama Islam. Jadi sebagaimana Huzur sabdakan juga bahwasanya mahasiswa jamiah yang mendapatkan kesempatan untuk apa itu istilahnya bertugas untuk beberapa saat di sana untuk sementara yang telah lulus dari jamiah baik di UK atau Jerman, kemudian bertugas sementara di apa itu namanya di Spanyol. Kemudian tatkala mereka bertabligh dan menyebarkan leaflet, flyer dan lain sebagainya, maka mayoritas dari mereka itu mereka membacanya, hanya sedikit sekali dari antara mereka itu yang menolaknya. Ini menandakan sedemikian rupa masyarakat Spanyol itu menghormati agama Islam itu sendiri. Mereka baca, kemudian mereka masukkan ke kantong mereka, dan Huzur jelaskan seperti itu, bahwasanya mereka baca dan kemudian mereka masukkan ke dalam kantongnya itu. Dan kemudian hal yang paling utama juga di sini itu adalah Huzur bersabda bahwa minimal dalam 1 bulan itu 2 hari harus kita siapkan untuk bertabligh kepada Ahmadi di Spanyol itu pada khususnya. Kemudian Huzur pun menjelaskan bahwasanya tugas bertabligh ini tidak hanya untuk mubalik saja kan, tapi anggota pun harus ikut serta mengambil bagian sebesar-besarnya pada tugas tabligh ini, dan tentunya pengurus-pengurus juga mulai dari amir sampai pengurus-pengurus lainnya. Ini berkenaan dengan tabligh sudah beliau tekankan seperti itu pada kita. Nah kemudian beliau memberikan resep panjang umur. Ini sangat menarik sekali kalau saya membaca begitu atau mendengar
kemarin itu khutbah beliau bilang sebegitu luar biasanya menyampaikan resep. Nah, resep seperti apa Pak? Resep katanya beliau mengatakan adalah resep panjang umur. Menarik sekali kalau kita bahas ini. Iya. Jadi di sini Huzur Edo Talib bin Nasir Aziz memang sedemikian rupa dalam khutbah beliau yang penuh dengan ma'rifat dan lain sebagainya ini. Jadi bagaimana menjelaskan pentingnya bertablik ya, dan manfaat-manfaat apa sih sebenarnya yang akan kita dapatkan itu dari bertablik. Di sini ada satu hadis pun yang disampaikan oleh Huzur Edo Talib bin Nasir Aziz ya kepada bahwasanya yang mulia Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya demi Allah jika ada orang yang mendapatkan petunjuk dengan perantaraan engkau itu lebih baik dari mendapatkan unta merah berkualitas tinggi. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwasanya jika ingin panjang umur sibukkanlah diri dengan bertablik. Gitu. Banyak orang tidak mengetahui untuk tugas dan tujuan apa mereka datang ke dunia ini. Sebagian dari mereka pekerjaannya hanya makan minum layaknya hewan. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita ya. Bahwasanya kebanyakan manusia sekarang itu di dunia ini itu mereka ya menjalankan kehidupannya itu karena hawa nafsu mereka, karena didorong oleh hawa nafsu mereka saja. Dan apa itu namanya? Yang terdapat di dalam diri mereka yaitu keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang memang ada di dalam fitrat manusia itu benar-benar terpendam. Jadi sama sekali tidak merasakan bahwasanya mereka itu sebenarnya ada tujuan agung di balik itu, hanya makan, minum saja, kemudian mencari duit saja. Terlebih lagi semakin sibuknya dengan pekerjaan gitu Pak ya. Oleh karena itu, Huzur Edo Talib bin Nasir Aziz di sini menjelaskan kutipan dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang panjang umur. Karena sebenarnya kita itu bertablik itu, sebagaimana dijelaskan di dalam awal khutbah ini, bahwasanya kita bertablik itu sebenarnya kita itu ingin merasakan bahwasanya kita itu memiliki suatu sikap senasib sepenanggungan kepada umat manusia. Bukan hanya kita menyampaikan, akan tapi kita harus sedemikian rupa menyampaikan itu dengan tentunya dengan akhlak, dengan budi pekerti, tidak hanya menyampaikan. Karena dengan akhlak dan budi pekerti inilah maka orang lain itu akan ingat bahwasanya Tuhan itu ada, gitu. Dengan contoh-contoh yang kita perlihatkan itu. Nah, dengan kita meninggalkan keinginan kita, dengan kita meninggalkan keinginan duniawi dan kemudian kita meletakkan keinginan kita itu pada keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya itu di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Maka siapa saja yang memberikan manfaat kepada manusia itu, maka itulah yang akan lama tinggal di dunia ini. Nah, itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Luar biasa sekali dengan manfaat bertablik ini, Pak. Berarti dengan kita juga sebagai Ahmadi, terlebih saya sebagai pemuda gitu, khudam, diperintahkan untuk selalu berkhidmat. Nah, seberapa pentingkah kita sebagai orang Ahmadi berkhidmat untuk Islam gitu, Pak? Mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi berkenaan dengan ini. Ya, jadi di dalam khutbah Huzur Edo Talib bin Nasir Aziz ini, Huzur pun kepada para Ahmadi secara umumnya ya, tidak hanya untuk Spanyol saja, seluruh dunia, bahwasanya untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Dan ini Huzur sampaikan dengan menasihati kepada para Ahmadi itu betapa pentingnya membaca buku Bahtera Nuh, di mana di dalamnya itu di sini Huzur bersabda bahwasanya mengutip sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam buku Bahtera Nuh, meskipun pada umumnya tampak orang-orang meyakini la ilaha illallah, membenarkan segala perkataan Hazrat Rasulullah SAW secara lahiriah melakukan sholat dan berpuasa, namun pada hakikatnya keruhanian sudah tidak ada di dalam diri mereka. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada dua tipe manusia yang disampaikan oleh Huzur. Yang pertama itu adalah orang-orang yang benar-benar lupa terhadap maksud dan tujuan kehidupannya, dan mereka hanya makan, minum, segala macam. Dan satu lagi, ada lagi yang mereka itu sholat, akan tetapi mereka itu jauh sebenarnya dari ma'rifat terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua golongan manusia yang sedemikian rupa bertentangannya. Jadi di dalam buku Bahtera Nuh ini, di mana Huzur pun bersabda bahwasanya para Ahmadi sekarang ini banyak-banyaklah membaca buku ini Bahtera Nuh karena penuh dengan ilmu ma'rifat. Jadi di dalam buku tersebut banyak Huzur menjelaskan bahwasanya
orang itu berpuasa, akan tetapi pada lahiriahnya keruhanian itu sudah tidak ada lagi di dalam diri mereka. Mereka itu melakukan sholat, kemudian mendirikan tahajud. Jadi niat mereka itu seolah-olah hanya ria atau apalah untuk mencari selain untuk demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Huzur bersabda bahwasanya orang yang di dalam sholatnya masih terdapat fasad dan masih tersembunyi hawa nafsu, sholat mereka sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang harus disampaikan kepada manusia, bahwasanya jangan sampai kita itu meyakini diri kita sebagai umat muslim, akan tetapi di dalam diri kita itu terdapat ria, dan ini harus kita sampaikan kepada orang lain, tentunya kepada generasi muda sekarang ini, bahwasanya jangan sampai kita itu melakukan sholat akan tapi di dalam diri kita itu layaknya itu seperti pamer, rubah gitu. Kalau misalnya di dalam bahteran itu seperti itu. Ya. Jadi di sini Huzur pun bersabda, terkadang manusia melihat amal perbuatan lahiriah dan tertipu karena dengan melihat orang yang di tangannya terdapat tasbih, orang yang melaksanakan tahajud atau salat isyraq, meskipun pada lahiriahnya orang itu melakukan perbuatan yang baik dan berbicara mengenai kebaikan, manusia menganggap orang itu seperti orang saleh. Jadi sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah hubungan yang sedemikian rupa halusnya ya. Jadi amat sulit manusia itu untuk memahaminya. Hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, keyakinan kemudian penghayatan akan wujud Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan oleh manusia. Oleh karena itulah kita harus menyampaikan sebagaimana halnya di dalam ayat tersebut, menjadi dai ilallah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada manusia yang sedemikian rupa jauh kepada agama, akan tapi kepada mereka juga yang menjalankan perintah-perintah agama secara lahiriah, kan tapi di dalam diri mereka itu kosong dari petunjuk gitu. Ya, setelah kita membahas tentang penghikmatan tadi, kita diperintahkan pula untuk beramal soleh. Ini masih agak bingung nih Pak. Bagaimana yang dimaksud dengan amal soleh ini Pak, yang sejati ini, amal soleh yang hakiki ini? Jadi di sini amal soleh itu adalah tentunya kita itu menjalankan amalan itu sesuai pada waktu dan tempatnya. Jadi manusia itu memiliki sifat-sifat di dalam dirinya itu yang apabila ia itu pergunakan pada waktu dan tempat yang benar itu, maka itu ialah yang disebut sebagai amal saleh. Itu yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita bahas berkenaan dengan khutbah pada kesempatan kali ini. Namun karena terbatas dengan waktu, mungkin kita bisa cukupkan perbincangan kita, walaupun sangat menarik sekali kalau misalnya kita terus membahas berkenaan dengan khutbah ini. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak pada kesempatan kali ini di studio kami di MTA Internasional Indonesia. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan khutbah Huzur pada kesempatan kali ini berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman. Semoga bisa menginspirasi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhir kata, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.